Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi tentang modulasi pada sinyal. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Maun Hakim Abdullah dengan NIM 2306231. Selanjutnya kita masuk pertama yaitu modulasi sinyal. Modulasi sinyal adalah proses mengubah atau memodifikasi karakteristik dari sinyal pembawa untuk membawa informasi. Proses ini melibatkan penggabungan dua sinyal, yaitu sinyal berfrekuensi tinggi dan sinyal berfrekuensi rendah, sehingga informasi dapat dikirimkan lebih efisien dan mencapai jarak yang lebih jauh melalui media transmisi. Tujuan modulasi terdapat tiga. Yang pertama yaitu memungkinkan pengguna spektrum frekuensi secara efisien, memungkinkan bahwa pengguna untuk berbagi pita frekuensi yang sama tanpa menyebabkan interferensi. Kemudian yang kedua yaitu modulasi, memungkinkan transmisi informasi jarak jauh sambil meminimalkan degradasi sinyal. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu modulasi, memastikan bahwa perangkat penerima dapat dengan mudah mendeteksi dan demodulasi mengambil kembali sinyal yang ditransmisikan. Kemudian modulasi dibagi menjadi dua, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Yang pertama, modulasi analog adalah proses menumpangkan sinyal informasi analog pada sinyal pembawa dengan mengubah salah satu atau lebih dari tiga parameter utama, yaitu amplitudo, tinggi rendahnya gelombang, kemudian frekuensi, jumlah siklus gelombang per detik, kemudian yang terakhir adalah fase atau posisi awal gelombang. Kemudian yang kedua yaitu modulasi digital adalah proses menumpangkan sinyal informasi digital berupa bit 0 dan bit 1 pada sinyal pembawa berfrekuensi tinggi dengan mengubah karakteristiknya untuk membawa data secara efisien. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan yaitu 1 dan 0 yang dapat dikombinasikan menjadi data lebih kompleks. Pada modulasi analog terbagi menjadi dua, yaitu amplitude modulation atau AM dan frequency modulation yaitu FM. Pada amplitude modulation atau AM adalah teknik modulasi yang digunakan untuk mengubah amplitude sinyal pembawa berdasarkan sinyal informasi yang diinginkan ditransmisikan. Dalam AM, amplitudo gelombang pembawa diubah-ubah tanpa mengubah frekuensinya, sehingga memungkinkan transmisi informasi audio atau data melalui gelombang radio. Untuk persamaan dari amplitude modulation AM, yaitu di mana AM T adalah sinyal termodulasi, kemudian amplitudo AC adalah amplitudo maksimum sinyal pembawa, kemudian M adalah indeks modulasi, kemudian frekuensi M adalah frekuensi sinyal pemodulasi, kemudian yang terakhir Fc adalah frekuensi sinyal pembawa. Kemudian kita masuk pada contoh modulasi dengan MATLAB. Pada gambar telah ditunjukkan dalam modulasi AM, amplitudo sinyal pembawa dimodifikasi sesuai dengan amplitudo sinyal informasi, sedangkan frekuensi dan fase sinyal pembawa tetap konstan. Hasil modulasi menghasilkan pola gelombang yang mencerminkan informasi dari sinyal modulating. Kemudian modulasi AM sering digunakan dalam komunikasi radio karena relatif sederhana untuk diimplementasikan dan dapat ditransmisikan melalui jarak jauh. Untuk modulasi AM memiliki beberapa kelemahan seperti rentan terhadap noise karena informasi dikodekan dalam amplitudo,
Efisiensi daya yang rendah karena sebagian sumber daya terkonsentrasi pada sinyal pembawa, dan efisiensi spektrum yang buruk, dan membutuhkan bandwidth 2 kali lipat dari frekuensi sinyal. Selanjutnya kita masuk pada frekuensi modulation atau FM, adalah teknik modulasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi dengan cara mengubah frekuensi dari gelombang pembawa. Dalam FM, frekuensi sinyal pembawa diubah sesuai dengan amplitudo dari sinyal yang ingin dikirimkan, sehingga informasi dapat ditransmisikan dengan lebih jelas dan tahan terhadap gangguan atau noise. Untuk frekuensi modulation atau FM, untuk persamaan yaitu di mana amplitudo C adalah amplitudo pembawa, kemudian Fc adalah frekuensi pembawa, kemudian Kf adalah sensitivitas frekuensi yang mengontrol seberapa besar frekuensi sinyal pembawa berubah sesuai dengan sinyal informasi. Kemudian M adalah sinyal informasi yang dimodulasikan ke frekuensi pembawa. Kemudian integral dari negatif tak hingga sampai Tm menunjukkan bahwa frekuensi sinyal FM merupakan integral dari sinyal informasi. Kita masuk pada contoh modulasi FM dengan MATLAB. Sudah terdapat gambar contoh modulasi FM. Pada modulasi FM, amplitudo sinyal pembawa tetap konstan, tetapi frekuensinya bervariasi mengikuti amplitudo sinyal informasi. Kemudian FM lebih tahan terhadap gangguan atau noise dibandingkan modulasi AM modulasi sebelumnya, karena informasi dikodekan dalam frekuensi yang lebih sulit terganggu oleh perubahan amplitudo akibat noise. FM banyak digunakan dalam komunikasi radio, televisi, dan sistem audio karena menghasilkan kualitas suara yang lebih baik dan lebih tahan terhadap interferensi. Selanjutnya kita masuk pada modulasi digital. Modulasi digital terbagi menjadi 3, yaitu amplitude shift keying (ASK), kemudian frekuensi shift keying atau FSK, kemudian yang terakhir phase shift keying atau PSK. Yang pertama kita masuk pada amplitude shift keying atau ASK. Untuk ASK sendiri adalah teknik modulasi digital di mana informasi digital biasanya berupa bit 0 dan bit 1 dikodekan dengan cara mengubah amplitudo sinyal pembawa. Dalam ASK, sinyal pembawa yang berfrekuensi tetap akan memiliki 2 tingkat amplitudo yang berbeda, masing-masing mewakili nilai bit yang berbeda. Jika bit 1 amplitudo sinyal pembawa diatur, yaitu sinyal tinggi, sedangkan bit 0 amplitudo sinyal pembawa diatur sinyal rendah. Untuk amplitude shift keying atau ASK memiliki kelebihan, yaitu yang pertama yaitu sederhana dalam implementasi, yaitu modulasi dan demodulasi ASK relatif lebih mudah dilakukan karena hanya bergantung pada perubahan amplitudo sinyal pembawa. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi daya, karena ASK memanfaatkan daya secara efisien karena menggunakan sinyal pembawa penuh untuk logika tertentu. Kemudian untuk kekurangan ASK itu sendiri yaitu sensitif terhadap noise, karena ASK sangat dipengaruhi oleh noise atau gangguan di saluran komunikasi karena noise dapat merubah amplitudo sinyal itu sendiri sehingga data sulit diinterpretasikan atau dapat digambarkan. Untuk kekurangan yang kedua yaitu kurang handal untuk jarak jauh.
Karena sensitivitas terhadap noise, ASK tidak cocok untuk komunikasi jarak jauh atau lingkungan dengan gangguan tinggi. Pada ASK, ini contoh modulasi ASK dengan MATLAB. Dalam modulasi ASK, amplitudo gelombang pembawa carrier bervariasi sesuai dengan data biner. Ketika data biner adalah 1, gelombang pembawa aktif, yaitu amplitudo maksimum. Sedangkan ketika data biner adalah 0, gelombang pembawa tidak aktif atau amplitudonya 0. Karakteristiknya adalah gelombang pembawa memiliki frekuensi tetap. Selanjutnya kita masuk pada frekuensi shift keying atau FSK. Frekuensi shift keying atau FSK adalah teknik modulasi digital yang digunakan untuk mengirimkan informasi dengan cara mengubah frekuensi dari sinyal pembawa. Dalam FSK, dua frekuensi berbeda digunakan untuk merepresentasikan nilai biner, di mana satu frekuensi merepresentasikan logika 1 dan frekuensi lainnya merepresentasikan logika 0. Untuk bit 1, frekuensi sinyal pembawa diatur sinyal tinggi, sedangkan pada bit 0, frekuensi sinyal pembawa diatur atau pada sinyal rendah. Pada frekuensi shift keying atau FSK memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan, terdapat dua kelebihan yaitu tahan terhadap noise. FSK lebih tahan terhadap noise dibandingkan ASK karena informasi dikodekan dalam bentuk frekuensi yang tidak mudah dipengaruhi oleh fluktuasi amplitudo. Yang kedua yaitu cocok untuk jarak jauh. FSK lebih handal untuk transmisi jarak jauh. Untuk kekurangan, efisiensi spektrum rendah. FSK membutuhkan bandwidth yang lebih besar dibandingkan modulasi digital lainnya seperti PSK dan ASK. Untuk kekurangan, yang kedua yaitu kompleksitas lebih tinggi. Proses modulasi dan demodulasi FSK memerlukan perangkat yang lebih kompleks dibanding dengan ASK. Kita masuk pada contoh modulasi FSK dengan MATLAB. Telah ditunjukkan dengan gambar grafiknya. Untuk frekuensi shift keying atau FSK itu sendiri, grafik bahwa menunjukkan hasil modulasi FSK di mana frekuensi sinyal berubah sesuai dengan data biner. Selanjutnya, saat data biner bernilai 1, sinyal pembawa memiliki frekuensi tinggi. Sedangkan saat data biner bernilai 0, sinyal pembawa memiliki frekuensi rendah. Untuk transisi antara frekuensi tinggi dan rendah terjadi pada setiap perubahan logika dan data biner. Selanjutnya kita masuk pada fase shift keying atau PSK. Untuk fase shift keying atau PSK adalah teknik modulasi digital di mana informasi dikirimkan dengan mengubah fase dari sinyal pembawa. Dalam PSK, fase sinyal pembawa dimodulasi untuk merepresentasikan data biner. Ketika bit 1, sinyal pembawa diatur pada sinyal tinggi, sedangkan pada bit 0, sinyal pembawa diatur pada sinyal rendah. Pada fase shift keying atau PSK memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan tahan terhadap noise. PSK memiliki ketahanan yang baik terhadap noise karena informasi dikodekan dalam perubahan fase yang lebih stabil dibandingkan amplitudo atau frekuensi. Kemudian kelebihan yang kedua, efisiensi spektrum tinggi. PSK menggunakan bandwidth yang lebih dibandingkan ASK. Kemudian kekurangan yaitu kompleksitas perangkat modulasi dan demodulasi PSK membutuhkan perangkat yang lebih kompleks karena memerlukan sinkronisasi fase yang presisi. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu rentan terhadap kesalahan pada saluran buruk dalam saluran
dengan noise atau gangguan parah. Perubahan fase yang kecil dapat menyebabkan kesalahan interpretasi data. Selanjutnya kita masuk pada contoh modulasi PSK dengan MATLAB. Telah terlihat gambar dari grafik modulasi PSK dengan MATLAB, yaitu grafik pertama sinyal data biner, kemudian grafik kedua sinyal pembawa, sinyal carrier, kemudian grafik ketiga yaitu sinyal PSK atau sinyal yang telah dimodulasi dengan PSK. Untuk grafik bagian bawah menunjukkan hasil modulasi PSK. Karakteristiknya, fase sinyal pembawa berubah berdasarkan nilai data biner. Untuk logika 1, biner 1, sinyal memiliki fase tertentu. Untuk logika 0 atau pada biner 0, sinyal pembawa memiliki pergeseran fase biasanya sebanyak 180 derajat. Kemudian fase yang berbeda digunakan untuk merepresentasikan data biner tanpa memodifikasi amplitudo atau frekuensi, atau tidak berdasarkan amplitudo seperti modulasi ASK, dan tidak bergantung pada frekuensi seperti modulasi FSK. Sekian dari saya, pemaparan dari modulasi sinyal. Terima kasih.